Selamat pagi anak didik kami semuanya, terutama kelas 7. Kita melanjutkan materi ajar kita yang ketiga dengan judul Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini antara lain: pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dasar negara. Kedua, siswa mampu menjelaskan lembaga yang mengesahkan dasar negara Indonesia. Ketiga, siswa mampu menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok dan tujuannya. Keempat, siswa mampu menjelaskan kapan sidang pertama PPKI dan hasilnya. Pengertian dasar negara. Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Karena dasar negara itu menjadi pedoman hidup bernegara, mencakup norma bernegara, cita-cita negara, tujuan negara. Jadi di dalam dasar negara ini nanti berisi dengan aturan-aturan. Aturan dalam bermasyarakat, aturan dalam berbangsa, aturan dalam bernegara. Kemudian di dalam dasar negara ini nanti di dalam Pancasila ini diatur nanti cita-citanya, apa yang ingin dicapai oleh negara Indonesia beserta seluruh rakyatnya yang menjadi tujuan terbentuknya negara Indonesia. Proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara itu kita tahu sangat rumit dan panjang, karena Pancasila sudah dikenal oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan dilaksanakan pada zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Ini udah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Karena Majapahit dan Sriwijaya melaksanakan Pancasila, akhirnya Majapahit dan Sriwijaya ini menjadi negara yang menjadi kerajaan yang kuat, yang wilayahnya sampai perbatasan Cina dan dihormati oleh negara-negara asingnya yang asing. Jadi negara-negara asing itu agak-agak segan dengan Majapahit dan Sriwijaya karena seluruh rakyatnya melaksanakan Pancasila. Kemudian Pancasila mulai memudar pelaksananya pada masa penjajahan akibat masuknya pengaruh ideologi bangsa asing. Di situ bangsa Indonesia tidak mau lagi melaksanakan Pancasila. Mereka lebih suka dengan ideologi-ideologi asing seperti ideologi liberal, ideologi komunis, ideologi fasis. Akhirnya tidak ada lagi kerjasama, tolong-menolong. Akhirnya mereka dijajah oleh bangsa asing. Jadi penjajahan itu disebabkan oleh Pancasila itu tidak dilaksanakan lagi oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya Pancasila kembali dikenalkan oleh tokoh pendiri Indonesia yang ingin menjadikan Pancasila ini menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Pada peristiwa tersebut ada 3 tokoh yang berjasa, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka mengajukan dasar negara mereka berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi memiliki kesamaan. Kesamaannya itu Mr. Muhammad Yamin ini menyatakan Indonesia berdiri berdasarkan 5 dasar. Begitu juga Supomo. Dan selanjutnya Soekarno juga menyatakan sama. Hanya Soekarno pada tanggal 1 Juni dia lebih menegaskan dasar negara itu diberi nama dengan nama Pancasila. Nah, akhirnya Pancasila itu diresmikanlah menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni. Makanya setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila, karena pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyatakan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian tanggal 1 Juni itu pembentukan dasar negara Indonesia udah selesai? Belum ternyata, karena dasar negara yang diusulkan oleh 3 tokoh ini berbeda antara satu dengan yang lain. Akhirnya dibentuklah Panitia 9 yang merumuskan kembali dasar negara yang diajukan ketiga tokoh ini. Nanti hasilnya tercantum dalam Piagam Jakarta. Hal yang ini udah kita bahas sama-sama pada materi pertemuan kita yang kedua. Jadi Pancasila yang selanjutnya dibentuk oleh Panitia 9
tercantum dalam Piagam Jakarta, yang itu kita tahu bahwa sila-silanya nggak sama kayak sekarang. Yang pertama, bunyi Pancasila dalam Piagam Jakarta, satu, ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Piagam Jakarta itu sila pertamanya belum sama seperti yang sekarang, tetapi bangsa Indonesia sudah menyatakan selesai dasar negaranya. Kenyataannya belum, karena pada tanggal 16 Agustus nanti ada peristiwa penting. Nah, jadi sebelum kita membahas peristiwa penting, kita membahas tentang PPKI dulu. Terbentuknya lembaga PPKI. PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang karena dianggap selesai. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI. PPKI inilah nanti yang meresmikan berdirinya negara Indonesia. Nanti mereka melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang isinya nanti menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Jadi PPKI lah nanti yang meresmikan berdirinya negara Indonesia. Karena di syarat berdirinya negara Indonesia lengkap nanti di dalam hasil sidang pertama PPKI. Selanjutnya, apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus sebelum kemerdekaan Indonesia? Itu ada peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta dari tempat tinggalnya pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 pagi. Pelakunya adalah tokoh pemuda Indonesia. Kemudian nanti Soekarno dibawa ke daerah Rengas Dengklok, ke rumah Laksamana Muda Maidan nanti untuk menanyakan kondisi Jepang. Karena tujuan pemuda menculik Soekarno antara lain, satu, pemuda Indonesia ingin mendesak Soekarno agar segera mengucapkan proklamasi. Jadi kaum pemuda Indonesia mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera mengucapkan proklamasi tanpa menunggu keputusan PPKI. Kenapa harus segera tanpa menunggu keputusan PPKI? Karena kaum pemuda tahu pada tanggal 14 Agustus itu Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi mulai tanggal 14 Agustus Indonesia sudah terjadi kekosongan kekuasaan. Jadi Jepang nggak ada mempunyai hak di Indonesia. Jadi nggak perlu lagi kita menunggu Jepang mengizinkan kita merdeka. Oleh karena itu kaum pemuda ingin segera mengucapkan proklamasi. Kemudian kaum pemuda ingin menjauhkan kaum tua dari pengaruh Jepang. Jadi setelah kaum tua itu jauh dari Jepang dan mengucapkan proklamasi, kaum pemuda mengharapkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian Jepang. Itu merupakan usaha bangsa Indonesia sendiri. Memang kenyataannya Indonesia merdeka akibat usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri dan bukan perjuangan dan bukan dari pemberian bangsa asing. Jadi setelah penculikan tanggal 16 Agustus itu Soekarno nanti dilepaskan, besoknya mengucapkan proklamasi. Tetapi sebelum terjadi proklamasi memang terjadi peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, antara lain peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 17 Agustus seorang ofisir angkatan laut Jepang, Ratu Langi itu menjumpai Muhammad Hatta. Dia menyatakan supaya Piagam Jakarta dicoret dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa harus dicoret? Karena di dalam pembukaan di 1945 itu dasar negara Indonesia itu sila pertamanya itu yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Apabila dijadikan dasar negara, nanti golongan Kristen dan Katolik itu akan berdiri keluar Republik Indonesia. Karena kalau kita melaksanakan Pancasila berdasarkan Piagam Jakarta, maka Indonesia itu merupakan
negara Islam dan bukan negara nasional. Oleh karena itu kelompok Kristen dan Katolik itu mengusulkan supaya Piagam Jakarta jangan dimasukkan menjadi dasar negara. Nah, oleh karena itu Musi Hatta mengajak tokoh-tokoh pendiri Indonesia untuk rapat, dan akhirnya dalam waktu sekejap yang tidak lama itu hasil rapat Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh pendiri Indonesia mencapai kata sepakat untuk menghapus kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan setelah dicoret dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17, jadi besoknya tanggal 18, PPKI melaksanakan sidang pertama yang dihadiri oleh 27 orang yang hasilnya antara lain menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di situ bahannya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia 9 dengan berbagai perubahan. Perubahannya itu adalah mengenai sila pertama dasar negara Indonesia yang diduga dapat merusak kesatuan Indonesia, terutama dalam bidang antar agama. Yang kedua, memilih hasil keputusan sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden. Jadi pada tanggal 18 Agustus ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara melalui keputusan yang pertama mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ nanti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya negara Indonesia dibentuk berdasarkan satu ketuhanan. Oleh karena itu dibentuk berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu mulai tanggal 18 Agustus sahlah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Demikianlah pembelajaran kita mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dari yang mengesahkan adalah PPKI dalam sidang keduanya, kemudian dalam sidang pertamanya, kemudian latihan untuk kalian, silahkan kalian mengerjakan materi-materi ini, jawablah dengan baik dan benar. Kalau ada yang kurang silahkan ditanyakan melalui grup kita. Sekian dan terima kasih.